Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini saya lihat di grup saya juga pada senang nih, pada bersuka cita karena market sudah mulai rebound, sudah mulai ada penghijauan. Sudah mulai ada hijau di mana-mana, ya kan? Tadi QR kita juga sempat terbang, ya. Terakhir saya lihat 1,22 ya. Ini udah balik lagi kayaknya. Balik lagi ke berapa nih? 0,6. Barusan tadi 0,5. Biasalah, jemput penumpang, ya. Nanti habis ini saya akan review QR kita ya. Saya lagi mau review khusus nih untuk pecinta BDC. Bab Dogecoin. Oke, teman-teman. Ya, di grup saya sudah bilang, ya, kita harus biasa yang namanya kayak roller coaster itu loh. Kalau teman-teman ke Dufan ya, dunia fantasi di Ancol tuh, di situ kan ada mainan sarana mainan namanya Histeria, bukan? Yang vertikal itu loh. Nah, itu paling seru kayaknya ya. Anda naik di sana, kemudian Anda dipam setinggi-tingginya, berapa meter ya itu? 20 atau 30 meter dari tanah ya. Segitulah 30-40 meter mungkin ya. Nah, udah tinggi. Apa yang terjadi habis itu? Habis itu langsung ngedam. Itu kalau kamu nggak biasa, jantung serasa mau copot teman-teman. Bisa pingsan loh. Ya itu kurang lebih mirip. Bedanya itu armada yang dikendarain, badan Anda nempel di sana, ada tempat duduknya. Kalau di sini di kripto atau di forex gitu-gitulah ya. Kripto lah lebih serem. Memang ya sekali naik bisa dalam sekejap luar biasa. Contohnya nih, saya kasih contoh nih sama kalian. Ingat nggak? Coba cek di di channel saya. Sebelum ini tadi malam tuh saya udah nge-review loh ini Enter Meta World. Ya, Enter Meta World konsep metaverse kan. Tadi malam saya review loh ini. Coba aja cek apa yang saya bilang tuh betul apa enggak. Tadi malam tuh sekitar jam 10 lah ya, gitu. Jam 10 berarti sekitar di sini lah nih. Nih lihat nih chat saya nih. Nih. Nah, jadi ya kalau tadi malam ada yang nyimak gitu ya, pinter-pinter ngambil momentum, ngambil aja barang 10-20 dolar. Lihat aja nih teman-teman. Ini jam berapa ini ya? Jam 6 pagi tuh. Nah, jam 6 pagi udah ujuk-ujuk udah terbang 475%. Iya kan? Jam 10 ngambil 20 dolar misalnya, udah jadi 4 kali lipat, tiba-tiba udah 80 dolar. Kan enak. Kenapa dibikin jadi susah invest di kripto itu? Ya intinya cara main di kripto supaya enak gimana gitu, supaya peluangnya bisa cuan gimana, Bang? Pertama, carilah koin-koin itu yang proyeknya bagus dan menarik. Begitu loh. Yang kedua, carilah yang harganya masih murah, masih di sini. Di sini lebih bagus nih. Wow, keren banget kalau kamu bisa di sini nih. Jangan kamu ambil pas udah di pucuk sini. Ya, habis itu apa yang terjadi kalau Anda ngambil di sini? Kedam, nyampe di sini kan nangis yang ini kan. Nanti grup-grup jadi tempat curhat kamu deh. Syukur-syukur nggak berubah jadi fooder. Ya. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi cara belinya. Kalau main di kripto itu, belilah koin-koin yang memang bisnisnya yang menarik lah ya. Kan gitu, coba perhatikan baik-baik. Jangan FOMO, jangan ikut kata influencer. Sekalipun influencer terkenal sekalipun, belum tentu benar loh. Makanya selalu dibilang, do your own research. Artinya, lakukan penelitian kamu sendiri. Kaji, mikir gitu kan ya.
Saya sudah ngomong financial risk management, begitu ya. Silahkan teman-teman. Seperti itu ya. Oke, oh ya, sebelum saya lupa ya teman-teman, silakan teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram Pahlawan Kripto, Anda boleh bergabung di sini ya teman-teman. Ini saya kasih tunjuk dulu. Nah, ini adalah banner brand saya ya, Pahlawan Kripto. Kemudian ini media sosial saya ya. Grup Telegram silakan masuk di t.me _pahlawan_kripto, Twitter @charlesian, Instagram Pahlawan Kripto. Subscribe, like, comment, dan share. Dan saya sudah sering bilang, saya berusaha sekuat tenaga untuk membuat grup Telegram itu kondusif dan positif. Tidak ada fooder, betul-betul free. Semua yang namanya fooder, semua yang namanya bully ya, dari mulai soft sampai hard sampai vulgar, kena tebas semua. Betul-betul dicabut sampai ke akar-akarnya, dan betul-betul dikasih kapok sampai betul-betul nggak bisa masuk lagi. Biar juga ngemis-ngemis sampai bermohon-mohon, tidak akan. Siapapun dia. Ya, kalian bisa lihat ada orang yang bermohon-mohon tuh di beberapa di beberapa video saya yang ngomong, Telegramnya kok nggak bisa masuk, tolong dong bang dimasukin lagi. Ya saya bilang kamu pasti bikin salah, dan saya tidak akan pernah memasukkan lagi. Karena energi negatif itu ya, yang saya belajar di manajemen sumber daya manusia dan kemajuan teman-teman, itu betul-betul merusak habis. Jadi saya nggak boleh kasih ampun sedikit pun ya, supaya kapok. Ingat, saya ulangi ya teman-teman, silakan teman-teman masuk di grup ini, grup Telegram ini, tapi saling menghargai, saling menghormati, harus saling mengasihi, menyayangi di dalam ya, nggak boleh nyampah. Kalau Anda menganggap diri Anda lebih tahu, lebih pintar, ada di situ yang menurutmu masih lebih bodoh, ajarin dia sebagai adikmu. Ya sayangi, harus ajarin. Itu kan sama-sama saudaramu sendiri, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Ya harus punya brotherhood. Jangan malah dijeburin ke laut, malah kamu hina-hina, pasti kena kill di grup saya. Oke ya. Hari ini BAP Dogecoin atau BAP Dogecoin itu masih turun 1,17% ya, masih bertengger di 0,0003365, masih harga standar kok ini. Tidak ada sesuatu yang gimana-gimana ya. Kemarin itu kan ada yang masuk 7 token ya, 7 triliun ya, 7 triliun token si BAP Doge ini. Ya mungkin sempat euforia naik. Saya tidak tahu apakah dia masih ada. Apakah yang pertama, apakah itu betul? Yang kedua, kalaupun itu betul, apakah dia masih ada di dalam? I don't know ya. Tapi ya biasalah gitu ya. Nanti saya akan bahas secara khusus tentang nasib para haters dan fooders BAP Doge dan juga di tempat saya. Apa ceritanya? Anda harus tahu ya. Salah satu fooder si Baby Bali itu udah pasang pengumuman lo, ngaku dia gentleman. Itu di grup saya, mereka bilang mantap, gentleman, justru dihargai, dihormati. Berani mengakui kesalahan dengan jujur dan rendah hati di depan umum, itu justru dihormati. Nggak boleh dibully teman-teman ya, bagus. Dan setelah itu bertobatlah dan jadilah yang benar. Setelah itu yang lain yang masih puder-puder ya kasih tahu, jangan seperti itu kelakuannya ya. Oke ya, ini dia BAP Dogecoin. Mari kita lihat hari ini bagaimana kondisinya. Setahu saya sih masih baik-baik aja ya. Nanti sebentar, ada beberapa berita yang penting yang teman-teman harus perhatikan ya. Ini hari ini ya di situ-situ aja, belum ada gimana-gimana. Kita lihat ya kemarin sempat turun ya, sekarang udah 97%. Nah sudah bagus lagi. Ya santai-santai aja lah kita. Nah ini kita lihat teman-teman, market cap-nya 3.700.000 ya. Tapi ini kalau teman-teman perhatikan dengan detail, ini holdersnya bertambah loh. Terakhir yang saya review itu 130 atau 131 ya. Ini udah 132. Jadi harga boleh turun, tapi holder bertambah terus. Artinya semakin heterogenik ya holdernya si BAP Doge ini. Jadi nggak numpuk hanya di whales. Justru bagus loh teman-teman. Kalau dia ada orang-orang tertentu di sini, 3 orang atau 5 orang, 10 orang gitu, whales megang token ini gede-gede, itu justru kita ngeri. Kenapa? Hilang satu aja, keluar satu, udah langsung ngedam luar biasa. Nah kalau ini kan ya paling mungkin ini developer 2 ini ya, mungkin wallet mereka, mungkin loh ya.
Kalau ini mungkin smart kontraknya ya. Nah, jadi hanya ini kan, selebihnya kan langsung ke bawah ya, nggak jauh beda kan gitu ya. Nah, jadi makin lama makin terdistribusi merata kok saya lihat. Jadi nggak apa-apa begitu ya. Oke, yang saya mau bahas adalah begini nih, lihat. Ada satu tweetan ya kan, pada hari ini ya, nih jam 1 tadi kayaknya, ini hampir jam 2 subuh-subuh tadi. Ada ini kawan si bro Jim Bitmart. Nah, kalau saya lihat profilnya ini teman-teman, beliau ini katanya Bitmart Official Senior Listing Manager. Waduh. Ya, manajer pendaftaran lah ya yang senior. Jadi bagi koin-koin yang baru listing ini mau masuk ya harus berhadapan sama dia lah, dia kan senior listing manager ya kan. Nah, dan ini followernya 5.985 seperti itu. Kalau kita cek coba apakah ini fake akun atau gimana gitu ya. Ya, ini udah bergabung dia dari tahun lalu, jadi bukan baru dibuat loh ya. Nah, jadi bukan karbitan gitu. Nah, beliau mengatakan, we can't wait to share the exciting news that Dogecoin will list on Bitmart soon at Bab.Dogecoin, ya kan, Bab.Dogecoin.io. Nah, kami tidak bisa menunggu untuk men-share berita yang luar biasa, excited ya, bahwa Dogecoin akan segera listing di Bitmart. Mungkin kalian yang fuder-fuder kemarin kalau baru di Hotbit mungkin masih ngejek-ngejek aja ya. Ya, itu terserah kamu lah ya. Kali ini via developer Babdogi, saya lihat memang nggak main-main ya. Dia akan bikin pukulan-pukulan. Kalau ditinju ya, dia akan kasih pukulan-pukulan telak. Ya, jab kiri, jab kanan. Seperti itu ya. Oke, ini kita... Ya, jadi berarti besar kemungkinan bahwa mungkin bulan depan, karena kan kita ikuti kemarin kan dari pihak Bab.Coin bilang dia akan listing di CEX dalam waktu dekat. Kemungkinan mungkin ini satu ya. Ini walaupun nggak tepat-tepat benar, tapi kita kan bisa menerka ya. Ini satu, ada info dari orang dalam. Nah, tuh lebih tepatnya gitu. Kalau orang Indonesia dibilang orang dalam itu langsung on itu di otaknya. Ada info dari orang dalam si Bitmart bahwa BDC ini udah mau listing bentar lagi di Bitmart. Oke, supaya kalian tahu Bitmart itu apa ya, Bitmart ini ranking berapa gitu loh. Ini bukan kaleng-kaleng lah. Ya, ini Bitmart ini ya, coinranking.com exchange ya. Nah, saya udah carikan, udah siapin nih Bitmart Exchange. Teman-teman, ini nomor 12 loh. Ya, kamu nilai sendiri ini kaleng-kaleng atau bukan. Dengan transaksi perdagangan 1,16 miliar US dollar dalam 24 jam terakhir. Berarti sekitar berapa nih? 15 ya, sekitar 16 triliun lah gitu dalam 24 jam terakhir. Ya, hitung sendiri ya, 16 triliun. Jadi kalau misalnya di coin market cap itu, kalau misalnya kita lihat market cap misalnya ini nih ya, itu kan berarti 24 triliun ya, sekitar 20 triliun lah ya kan, kali 15.000 misalnya begitu, 20 triliun. Nah ya mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Nah mungkin di sini ya, si Polkadot aja ini nomor 9 teman-teman gitu ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini. Nah oke, seperti ini. Nah gitu ya, berapa ini ya, 24 triliun. Ini 1, 2, 3, 4 nomor berapa ini ya, tunggu ya, saya scroll terus. Nah sekitar di sinilah ini ya, di sinilah gitu. Berarti di atasnya di bawahnya si Cardano lah dikit ya. Cardano kan 25 triliun. Nah kamu pikir sendirilah ya, transaksi terakhir dia di di Bitmart. Bitmart itu adalah levelnya ya satu level di bawah Cardano mungkin. Berarti lumayan lah ya. Nah, jadi BDC atau Bab.Dogecoin ini tidak lama lagi akan listing di Bitmart.
Oke, mantap ya. Saya harap kalian semua bab Dogecoin Army bisa bangga lah ya. Pelan-pelan developernya ini kerja ya. Jadi fooder-fooder itu singkirkan aja dari tempat-tempat kalian. Susah amat ngurus mereka itu. Oke, ya oke. Terus ini QR kita nanti dulu ya. Baru yang kita mau kasih tahu lagi, oh ini dia. Nih saya udah siapin di sini. Beberapa info penting ya. Nih misalnya. Oh, ini tadi udah ya, teman-teman. Nah, kemudian ini nih. Nah, ini dia. Jadi, ada info juga ini dari Twitter ya, si Crypto Kojima. Waduh, kita coba lihat dulu nih. Seperti ini. Ah, ini dia. Jadi Crypto Kojima ini ya sekitar setengah 11 yang lalu dia bilangnya begini. Half an hour, 1,5 jam yang lalu, developer ya, wallet developernya si Babdoge ya membayar 15.000 ke sebuah alamat. 15.000 kali aja 15.000, berapa itu? Coba 225 juta lah kurang lebih ya, ke sebuah address. Ingat, kalian harus pinter ya, sama kayak yang lalu bayar di Hotbit. Bayarnya kan awalnya berapa itu? 35.000 ya. Nah, saya tidak tahu kan nggak ada kwitansinya ke publik, ini bisa jadi ini baru DP gitu loh. Jadi jangan langsung kalian mikir, oh murah banget ya listing di Bitmart 225 juta. Bukan, ini mungkin DP-nya atau tanda jadi dulu. Nanti setelah kelar mungkin baru pelunasan, mungkin begitu. After I saw that many other coins were paying to that address as well, it means that today Dev has paid in the listing fee for the listing on another checks next month. Check it here. Nah, pinter juga nih teman kita si Crypto Kojima nih. Apa ini orang Jepang ya? Ngomongnya Kojima. Coba saya lihat dulu. Bagaimana profilnya ya? Perlu juga nih kita melihat. Crypto Kojima, former, media. Wow, tinggalnya di Mars ini. Tinggalnya di mana? Tapi ini bukan kaleng-kaleng lah ya, udah dari 2010 dan followernya juga lumayan gitu ya. Oke lah ya. Coba kita lihat dulu. Kan dia bilang lihat di sini katanya kan. Ya di sini. Nah, kalian lihatlah nanti ya. Nanti biar nggak terlalu lama saya ngomongnya tentang si apa ini bab Dogecoin ini. Nah, itu satu ya, teman-teman, info. Jadi dia bilang we will update the listing schedule information soon. Our focus is right now to complete the project and listing in several exchange. Ini adalah statement dari developer ya. Dalam bulan Desember kami akan listing di checks yang lain. Kemungkinan yang tadi Bitmart. We will pay the listing fee today. Nah ini. Ya, jadi ini mungkin tadi maksudnya. We will update the listing schedule information soon. Kami akan mengupdate ya jadwal listingnya sesegera mungkin ya informasinya. Nah, kalau menanggapi begini ya kalian stay cool lah. Jangan nuntut aja. Padahal nggak pernah mikir gitu otaknya. Lah kalau kamu yang jadi developer dikejar-kejar kayak gitu, kayak dikejar-kejar hantu, emang bisa tenang kerjanya? Biarkan mereka bekerja. Saya udah bolak-balik bilang, biarin developer tuh kerja. Kalian harus buat tenang mereka supaya mereka bisa berpikir, kerja juga efektif gitu dong. Our focus right now is to complete the project and listing in several exchange. Nah, tuh. Jadi, tanam baik-baik nih di pikiran kita bahwa fokusnya sekarang adalah menyempurnakan atau mencapai target lah di proyek dan listing di beberapa exchange. Jadi, kalau hari ini atau kapan, mungkin bulan depan listing di Bitmart, kalian harus tahu mereka bilang several exchange. Ini kan bentuk plural ini, teman-teman. Jadi, baca juga mesti pinter-pinter. Kalau dibilang several exchange, berarti bukan hanya Bitmart, habis ini ada lagi gitu loh. Aduh, mau baca aja mesti diajar. Bercanda ya. Nah, penting ini untuk dibaca ya. Saya harus kasih tahu ini. Jadi supaya teman-teman bisa menangkis kalau ada fitnah-fitnah yang dikeluarkan diarahkan untuk menyerang developer. Yang pertama ya, dari mana devs berasal? Nah, udah dijawab nih, mereka anonim, tidak ada yang tahu tentang mereka. Ya nggak masalah kan bagi kita, memangnya penting bagimu kalau kalau misalnya dibilang ya dari Indonesia, terus pentingnya apa buat kamu?
Apakah kalau developer Indonesia menurutmu kaleng-kaleng semua? Nggak juga loh. Developer Baby Bali itu kerja loh. Developernya WSPP itu TNI itu, jangan sembarangan kamu nanti didor kamu nanti. Developernya si Kiar kita itu kerja sampai hari ini. Ayo, memangnya menurut kamu kaleng-kaleng kalau developer Indonesia semuanya? Developernya Oragon tuh kerja loh. Ayo, udah banyak yang saya sebutkan itu. Jadi janganlah, berhentilah untuk mengunderestimate ya orang-orang yang berasal dari negeri tempatmu berpijak. Kamu aja lahirnya di Indonesia. Masa kamu nggak cinta sama negerimu? Puder-puder ini memang. Kadang otaknya nggak dipakai. Mengapa harus Ben Mandiri? Itu nggak ada inisiatif dari developer. Itu Ben Mandiri itu nggak ada yang, itu bukan developer yang suruh loh. Itu orang-orang yang patriotik aja. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga, ya terserah mereka. Apakah itu harus ikut? Ya nggak harus ikut. Ya, buat apa kalau kamu memang merasa sayang sama tokenmu ya, dan tokenmu juga sedikit, ya ngapain mesti dibakar? Saya kasihan juga mendengar ada tuh orang karena dibilang ayo burn, dia burn tanpa kurang penjelasan ya, tanpa mengerti kenapa harus burn, dia burn aja semua, raib semuanya deh, kasihan kan? Nah, mengapa Dev menghapus LP, liquidity pool? Yang harus kamu ketahui tentang LP, nah nih kalau udah dikasih tahu begini jangan ngeyel. Perhatikan, LP buff Doge dikunci di DXL. Di DXL, ingat itu baik-baik, bukan di Pocoin. 5% dari LP yang di Pancake Swap untuk biaya listing exchange, marketing, buyback, pembiayaan project, charity, dan lain-lain. Porsi Dev hanya 30% dari 100% LP di Pancake Swap. Jadi kalau ada orang belanja kan naik itu LP-nya. Lebih dari 30% akan muncul notifikasi merah, dan itu tidak baik untuk proyek kita. Artinya harus segera dikeluarkan alias remove. Ada yang sok-sokan bilang hal yang paling pantang atau paling tahu paling nggak boleh adalah meremove LP. Wah, gitu. Coba besok lamar dulu bekerja di di Pancake Swap atau di Pocoin begitu. Oleh karena itu kita perlu menarik LP tersebut ke DXL untuk dikunci lagi. Itu sebabnya kami memiliki banyak di DXL. Ayo loh, cek ini di DXL-nya gitu loh. Ya, apa proyek Anda selanjutnya nih? Yang suka nanya-nanya proyek. Nah, ya, mudah-mudahan nggak usah nanya lagi kan gitu. Audit oleh Certic ini sementara on the way ya. Mudah-mudahan bulan depan ya. Paling lambat ya estimasi ya mudah-mudahan awal Januari lah. Tapi kita berharap mudah-mudahan Desember bisa. Staking di Hotbit ini secepatnya. Ini juga ada fitnah ini kemarin. Ada sampai bikin karikaturnya. Katanya apa? Delisting dari Hotbit. Staking ditolak. Macem-macem aja kelakuannya pokoknya lah. Nah, listing di exchange itu tadi yang di atas. Dia mau listing di Bitmart. Donasi. Nah, ini ya haruslah ya kan. Gimana bro? Kan harus tolong menolong juga, harus nolongin orang juga ya kan. Baru ada proyek NFT. Ini saya udah sering bilang, NFT marketplace lagi mereka mau bikin, itu butuh biaya semua ini woi. Ya, ini nomor 1, 2. Ini kan ada 5 checklist nih proyeknya. Ini nggak ada yang bayarnya pakai daun ini. Semua pakai duit. Gitu, paham? Apa keunikan Bab Dogecoin dari yang lain? Bab Dogecoin memiliki konsep besar yang jauh lebih besar dari meme coin. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya pada awal 2022. Ya, hanya sebatas itulah mereka bisa kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu juga detail sama kamu, nanti wheelsnya berdatangan, nanti yang teri-teri nggak kebagian space dong. Ya, Bab Dogecoin dapat dibeli di mana? Saat ini Hotbit. Ya, ketik aja tikernya Dogecoin ya. Pancake Swap seperti biasa, PGX juga bisa. Apakah Bab Dogecoin memiliki program giveaway atau quiz? Ya, sudah, silakan kunjungi Twitter kami dengan cara klik link ini nih, klik link ini. Ya kan, terus ada kompetisi di Hotbit. Seperti itu. Jadi, apa kesimpulan kalian dengan membaca seperti ini, teman-teman? Kesimpulan cuma satu. Developer si Bab Dogecoin ini sedang bekerja. Begitu. Kalau orang kerja, jangan digangguin atau direcokin. Begitu dong, ya. Justru harus didoakan supaya mereka itu ya kerjanya cepat, dilancarkan semuanya gitu. Nggak tahu apa kamu masih berdoa apa nggak, terutama puder-puder tuh. Saya mau nanya dulu ya. Coba isi kolom komentar di bawah ini video ini ya.
Kalau kamu fooder, saya mau nanya, kamu masih percaya Tuhan nggak? Itu satu. Yang kedua, kamu masih berdoa nggak? Begitu loh ya. Kalau yang beragama Islam masih sholat nggak kamu? Kalau yang Kristen masih ke gereja nggak kamu? Coba tanya dulu hati nurani kamu, begitu ya. Oke teman-teman semua, ya kita doakan supaya urusan progres Hibab.coin ini dilancarkan oleh Tuhan. Dan ya kita sukses sama-sama tentunya. Kalau mengenai masalah harga seperti ini udah biasa teman-teman. Ya kemarin saya review-review di sini, sekarang mungkin balik lagi di sini, nggak apa-apalah seperti itu ya. Nanti kalau dikasih turun lagi ya sikat lagi aja. Apa rupanya takutnya. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar dan see you at the top.